Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, yang kami muliakan, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hormat yang sama kepada bapak dan ibu para tamu undangan, dan yang kami sayangi dan kami banggakan, teman-teman seperjuangan sekalian. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa gantungan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang gemuk, dan juga ada yang kurus. Itu semua apa? Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Nasionalisme adalah kunci kehidupan negeri ini. Satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam berbicara adalah satu kemutlakan yang harus dipenuhi oleh negeri ini. Indonesia adalah negara yang besar, aneka suku, beda warna, ragam bahasa yang kita miliki bukan berarti harus berbeda untuk menyikapi keutuhan negeri ini. Kota Malang dengan kalimat yo apa kabar? Orang Makassar bilang opo kareba. Orang Bandung mengatakan kumaha damang. Itulah warna bahasa yang semakin menunjukkan keutuhan Indonesia yang dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Batak, Ambon, Aceh, Padang, dan banyak lagi yang lainnya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Indonesia ditatap mawas diri terhadap buminya, rakyatnya, sukunya. Bukan hal impossible untuk melahirkan disintegrasi bangsa dan juga mudah diganggu oleh bangsa lain. Nasionalisme akan terkoyak, kemajemukan berubah menjadi kezaliman. Beda agama bukan menjadi kekuatan, merajut ukhuwah tinggal kenangan. Rasisme muncul ke permukaan, oknum agama menebarkan kemurtadan, pendangkalan akidah berkedok kemanusiaan. Akibatnya lunturlah persatuan bangsa dan lenyaplah nasionalisme Indonesia. Untuk itu hadirin, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kuntayan syarhil Quran yang berjudul Nasionalisme dalam Konsep Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibawakan oleh kori kami sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 13 halaman 262 menjelaskan bahwa ta'arrufu dalam ayat tadi diambil dari kalimat arafah yang berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan kita terhadap bangsa lain, maka semakin terbuka pula peluang kita untuk saling bersatu padu dalam hal yang bermanfaat. Asbabun nuzul turunnya ayat tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang mencelah Bilal ketika mengumandangkan azan waktu pembebasan Mekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dan melarang mereka untuk tidak membedakan nasab atau keturunan mereka. Sebab Allah tidak membedakan kita dari nasab ataupun keturunan kita, melainkan orang yang paling bertakwa di antara kita. Oleh karena itu hadirin,
Mari kita satukan langkah, wujudkan kekompakan, hidup sehati, satukan persepsi. Jangan perbedaan melahirkan perpecahan, karena Indonesia satu nusa, Satu bangsa, Satu bahasa. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Bertoleransi dalam beragama tidak dianjurkan untuk mengikuti agama lain, akan tetapi dituntut untuk saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6 sebagai berikut. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harus saling menghormati dan menghargai antar perbedaan yang ada di negeri ini, sehingga akan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu, tidak berhak seorang Buddha membakar sebuah masjid, dan tidak berhak pula seorang Nasrani menyuruh kaum muslimin untuk mengenakan pakaian khasnya di saat Natal. Astagfirullah. Cuplikan keji kehancuran Gaza adalah memori kelam bagi kita. 23 hari agresi Zionis Israel membabat 1096 manusia yang tak berdosa terbunuh. Astagfirullah. Cincangan tubuh belia di Palestina, berampuran bau banyak seperti daging di saat makan. Puluhan rumah sakit dibombardir oleh ratusan roket-roket. Percikan darah pelita tanpa dosa mengembuskan napas terakhir di pangkuan sang ibunda. Awan Palestina berwarna merah, para suhada, sambil terdengar pekikan Allahu Akbar yang diakhiri dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka pun berpulang kepada Allah sebagai syuhada. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar perbedaan yang ada di negeri ini. Sebagai simpulan saran tersebut ialah bahwa nasionalisme tidak akan pernah tergadaikan apabila kita berada pada titik bersama. Tidak memperbesar perbedaan, jadikan kehidupan berbangsa dan bernegara ibaratkan satu tubuh. Palestina menangis, kita berduka. Papua bersedih, kita merana. Tetangga kita menderita, kita ikut merasakan. Itulah Indonesia. Para pemuda-pemudi Indonesia,
marilah kita saling menjaga. Janganlah kita saling menghina sesama umat beragama. Dulu tekad pemuda-pemudi Indonesia untuk mewujudkan Sumpah Pemuda agar tercipta hidup damai sentosa. Uye. Berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Indonesia. Itulah nama negara kita, negara yang selalu kita bangga, yang selalu penuh dengan cinta. Indonesia. Berbagai macam suku dan agama, kita berbeda tapi kita sama, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita saling menjaga antar umat beragama, karena kita bersaudara. Janganlah kita saling menghina sesama antar bangsa, karena kita Indonesia. Indonesia merdeka. Demikianlah untayan sarhi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan pantun. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Syarahan ini berakhir sampai di sini. Semoga bisa memberi manfaat. Pak Somad punya burung kenari, burung dijemur waktu hujan. Demikianlah syarahan dari kami. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.